seandainya persoalan-persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Ternyata yang hadir bukan beliau, ya Habibie itu, ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Saya menginginkan Kapolres yang datang. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya tidak tahu lupa saya. Ya. Kami selaku ulama atau Kiai Pribumi, Kiai NU dan Kiai Pribumi, ya, apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya cuma satu. Apa itu, Yai? Kasat. Oh, kasat Intel. Terang begitu. Ngotek titik nanggo sudah perang. Ditambahi begitu. Saya masih ingat itu. Kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab. Beliau itu sampai apa ya? Sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh, ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al Jufri itu, sama Ustadz Afiq, dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya ya, itu tidak boleh. Sampai sama Al Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbah Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu, ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus. Dan itu harus divideo. Jadi Al Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi, ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Waktu itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini, di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan, nggak enak, ya, nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini, Gus? Ya, ayo Gus, sampean bantu saya, Gus. Gus, kalau membantu secara apa ya, supaya perjodohan itu tidak mungkin, Gus. Saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja, Gus. Jadi halia-halianya mereka, ya, harus kita cegah. Harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh, ya, kawini orang-orang di mana-mana.
Orang-orang pribumi banyak yang dikawin Gus. Ya, terus dicerai. Ada yang dicerai dikasih no. Santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawin itu dari kalangan Tembalang juga kebanyakan yang dikawin cerai terus ditelantarkan gitu aja. Nah ya perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasarpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa? Ya perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai, kehormatannya sudah dicapik-capik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, apa wis bosen, apa kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustaz Taufik ya. Ya, Segaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, ndak mau Ba'alawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya. Di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu. Itu ya. Tak sebutkan namanya, tak enak. Ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Topik Segaf ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya
kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Ini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampean harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan itu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean? Ustadz, gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Para EPI itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya. Itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana. Tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, begitu. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi ini, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung ya akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana. Habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini. Saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya. Saya sudah di Masjid Jamek ya. Loh yang telepon WA akhirnya. Tidak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon WA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu, karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, Mas Samsuri tak bilangi, Cak, saya anterin ke Masjid Jamek. Ada persoalan sedikit, cuma sampean nggak usah ikut masuk, sampean di luar saja, sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu, kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang. Gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik. Ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jamek, oke di rumahnya.
Kan begitu kan saya itu. Ya, oke di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu. Belakang masih sampai. Ternyata yang hadir bukan beliau. Gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya. Namanya sampean ngetok tabi kan? Iya. Ya. Dan enggak wajar enggak sama dia. Sakit. Lama dulu. Kawan. Apa ini? Jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget, kok ini yang datang, gitu, ya. Loh, sing telepon aku mangiku sampai ya tadi itu sampai anta. Iya, enggak tadi itu yang telepon saya seluler, gitu saya, ya. Ini yang datang kok sampean sekarang, gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lu yang di sini kan enak, gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar, gitu loh, nggak mau kan. Loh terus niatmu ya apa? Saya tidak katanya ya Habibie itu ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Itu saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Didi saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Jadi yang telepon seluler dengan WA itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Oke, lanjut dulu. Berbeda, ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya. Oh, oke. Suaranya mirip-mirip begitu. Seperti itu ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya wis hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu itu. Dulu sempat tak simpan. Ya, nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia datang berbeda. Sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya? Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Didi, ya. Intinya saya mau dihabisi. Iya. Pada saat itu loh, Paten bunuh di sini saja. Tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja. Tak kasihkan kepala saya itu waktu itu. Ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak, ya videonya banyak waktu itu. Tapi nggak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya, yang apa komunikasi saya dengan Habibie secara jelas itu, ya itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan itu ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi ramai ya. Disuruh keluar saya itu. Oh iya, saya keluar. Nah, terus saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu ya. Ya, tak bilang lu kan ini di belakang sini rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana. Gitu. Ya. Katanya Ustaz nggak di situ, Ustaz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya. Panggil sini. Loh, sampai jangan sakarpan itu guru saya. Itu lah gurumu, masa guruku. Begini ya. Itu gurumu, bukan guru saya. Kamu pendatang, macam-macam. Waktu itu, saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul memang. Memang bunuhan bisa gue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen. Seandainya persoalan-persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya
Saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi Badrun sendiri waktu itu ya? Kenapa? Waktu di masjid itu nggak sendirian? Sendirian. Oh sendirian. Sendirian gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Cak Samsuri. Oh gitu. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Cak Samsuri terno aku. Nggak tahu ini kok nggak pulang, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi Pak Samsuri lihat kejadian itu, Pak? Lihat. Waktu Waktu- dengan Habib yang namanya Ya, Habibie. iya namanya Habibie sempat ngancam-ngancam memang ke. Sampai tahu saksi di lokasi itu ya? Iya, saya mendekati Gus itu. Awalnya saya enggak Ya, boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya, Pak Samsuri. Beliau datang. Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu tadi. Tapi sempat mau mukul. Sempat mau mukul memang. Cak sampean kan nggak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan banyak. Banyak. Ya kan? Di situ Gus Huta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Si Habib itu ya? Iya. Suruhan yang nelpon seluler itu Iya. ya? Nggak tahu saya. Oke. Akhirnya enggak saya tarik Gus Huta itu. Saya sampean kan sama saya Gus. Tadi Gus. Kok sampean mau naik ke mobil? Naik sepeda motor sama saya. Oh, Gus Huda mau ditarik oleh orang-orang yang namanya Yang Habibie. temannya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sampean mau dibunuh, Gus. Papano aku mati. Biarin. Lah sampean mati aku melok mati bisa gini. Mungkin karena tempatnya di masjid kan ramai, jadi dimasukkan ke mobil mau dibawa ke tempat sepi. Ya tak lihat di mobil itu banyak orang. Ya. Banyak orang kok. Untung insting jenengan peka ya. Ini sampai Gus Huta dimasukkan mobil sendirian. Iya. Salam. Jadi jenengan menghalangi juga. Menghalangi waktu itu. Nah terus akhirnya itu persoalan sampai ke pihak yang berwajib betul? Begini. Ya. Akhirnya saya itu diantar mau ke Pondok Sunia Salafiyah di Sungai apa di Keraton. Sungai. Ya. Karena hari cuma satu, ya mau lewat jalan raya sungkan. Ya. Sama teman-teman polisi tidak pantas sih, ini ya, koyok ngenyek. Lewat di dalam saja, Mas Cak Samsuri. Lewat di dalam ya, lewat keraton, lewat karya bakti. Ya. Loh, lewat karya bakti itu saya ingat ada Cak Hamid. Ya, ingat Cak Hamid. Pikiran saya Cak Samsuri, balik Cak Samsuri, kembali ke Cak Gus Hamid. Pikiran saya ya dadaan saja waktu itu. Oh iya Hamid ya? Ya, saya enggak niat ke rumahnya Gus Hamid enggak. Ya. Cuma ketika lewat situ ingat loh. Kenapa saya enggak pamit sama Gus Hamid saja gitu loh ya. Iya. Akhirnya saya balik muter lagi ya karena lihat gangnya tadi itu ingat Gus Hamid ya. Ke Gus Hamid saya Setelah di musola itu ya? Dari masjid. di karya bakti. Saya sudah nyampe di apa ini kelurahan mana itu Karanganyar atau apa itu ya. Iya. Sudah keluar dari masjid sudah. Udah keluar dari masjid. Iya. Dari kejadian tadi? Ya, niatnya saya itu ke Sunia Salafiyah gitu loh. Karena yang pakai apa Avanza tadi sudah menunggu di sana, ke sana juga. Oh kesana juga? Saya kan tidak boleh jadi satu di mobil sama Samsuri. Ya, betul. Ya kan? Ya, Tak antar saya saja. Ya apa sampean pulang dan pergi dan pulang harus sama saya. Aku tidak kepingin sampean dipatani wong, gue sampean mati. Yo, aku yang melo mati begitu dia itu. Iya. Gitu. Akhirnya saya lewat dalam ada gaya Gus Hamid, ingat Gus Hamid. Iya. Ada Gus Hamid di sini Cak Samsuri gitu. Aku takon Gus Hamid, enak tanda iki. Gitu loh. Saya kan khawatir sikap saya salah, ya kan? Ya. Saya konsultasi ke Gus Hamid. Gus, tak ceritakan bla bla bla. Nggak usah wis Gus. Ulopo sampe nuruti jeneng kepanasan. Katanya Gus, gini aja Gus, gini Gus. Sampe telepon Yai Suadi sekarang. Itu. Tak telepon Yai Suadi, tak ceritakan sama beliau kejadian itu. Iya. Dan tak ceritakan bahwa saya mau ke
Sunia Salafiyah menemui Ustaz Taufik. Di Saudi ini situ. Yai Suadi Abu Ammar. Kita Itu ketua kami, itu panutan kami, panutan Zuriya Semendi. Oke. Ketua Zuriya Semendi, ketua Yayasan Zuriya Semendi. Oke. Ya. Sedangkan saya sekretaris Zuriya Semendi. Oh iya. Ya, Oke. kan bagus seandainya saya itu konsultasi dulu sama Yai Suadi. Betul. Saya ceritakan ke beliau, Yai Suadi jawabnya begini, nggak usah, sampean harus kembali, nggak usah ke sana. Jangan mempersulit kami. Itu Yai Suadi. Ojo gowo masalah opo Gus. Itu. Jangan membawa masalah Gus. Sudah pulang saja, kembali saja. Nggak usah direken, nggak usah dihiraukan yang begitu-begitu itu. Keep Sudah. aja ya. Keep aja tinggal. Iya, langsung pulang. Akhirnya saya tidak ke Sunia Salafiyah, ya. Saya mampir ke rumahnya Gus Hamid akhirnya. Oke. Kami ngomong-ngomong di sana, tak ceritakan sama Gus Hamid. Ya. Ya, terus tidak lama Yai Nur Ghazi juga datang, gitu loh ya. Datang, beliau itu curiga ada sesuatu, gitu loh. Curiganya gimana? Beliau itu waktu keluar dari Sidogiri itu ya ketemu di Pondok Sungi itu ada mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Kok aneh begitu katanya Gus Nur Ghazi itu. Dikejar sama Gus Nur Ghazi itu. Hilang, ada di Jalan Jawa hilang. Gitu loh, udah ada. Kemana ini? Avanza-nya sama dengan yang Avanza di masjid tadi? Iya, Yang mau masukin yang bus. masuk ke Oh iya. Ya. Oke. Terus Gus Nur Ghazi itu nyari-nyari lama ya. Nyari-nyari lama. Kebetulan saya mampir di Gus Hamid ya. Beliau itu nyari-nyari Avanza itu tidak ketemu ya. Ya. Beliau itu ke Gus Hamid juga. Gitu loh ya. Kok kebetulan sekali gitu loh ya. Beliau cerita begitu sama saya waktu itu. Saya sudah curiga, Gus. Ada mobil yang filmnya gelap keluar dari pondok itu, tak kejar memang, Gus. Misterius ya. Mau ngapain? Kok aneh ini begitu. Mobil kok gelap sekali. Gitu loh. Dicari hilang di Jalan Jawa katanya, gitu loh. Dicari-cari sama Gus Nur. Mobil khusus untuk menculik rupanya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bisa penculikan. Akhirnya ketika semua kejadian itu selesai dan saya itu ada di Yai Gus Hamid, Yai Hamid itu, Gus Nur Ghazi itu datang. Jadi tanpa kita janjian, nggak tahu gitu loh. Cuma insting saja mungkin. Iya. Akhirnya saling cerita, ya. Gus Nur Ghazi telepon temannya seorang aparat kepolisian juga. Kita konsultasi di situ. Iya. Tak ceritakan semuanya. Ya, tak ceritakan. Saya juga sama persoalan hukum kan repot masalah itu. Kan nggak begitu mengerti hukum. Saya tanya, insya Allah Pak Polisi itu namanya Pak Rio. Yang diminta datang sama Yai Nur Ghazi itu. Oh, datang ke lokasi ini ya. Di lokasinya Yai Hamid itu. Saya tanya, secara hukum bagaimana Pak Rio, saya itu Pak Rio. Di persoalan ini. Iya. Oh enggak Gus, itu kalau menurut saya secara aturan medsos itu IT bukan sampean yang kena. Itu, ya kan? Ya. Bukan sampean yang kena. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu banyak masukan ya. Sekalian di briefing sama orang-orang, dijerungkan sana kemari ya. Di persoalan saya soal janda itu. Ya, soal janda, kembali kepada soal janda itu. Minim saya kan juga bingung juga. Dasar hukum saya apa? Kan begitu kan? Saya akhirnya tanya-tanya itu, ya kan? Mengenai IT bagaimana Pak Rio, Pak Rio? Itu. Katanya Pak Rio, sampean tidak terjerat IT, Gus. Yang terjerat IT itu yang screenshot. Atau yang laporan. Karena ini konsumsi grup, Gus. Bukan untuk konsumsi luar, itu katanya. Akhirnya ngomong-ngomong banyak di sana, karena sudah mau maghrib ya. Saya pamit pulang. Saya pulang, Gus Hamid, ya Ghazi, saya pulang dulu. Sama Cak Samsuri ini pulang. Ya. Maghrib di rumah, ya. Loh, di rumah itu sudah banyak polisi, kan aneh. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Lebih dari 10 polisi itu.
rumah jenengan udah dijaga polisi ya? Iya, sudah banyak di gerdu saya itu sudah banyak polisi. Kan aneh, kan gitu kan. Karena saya sudah dibekali banyak, termasuk dari Pak Rio itu dinasihati banyak, ya. Nah polisi-polisi itu marah saya. Apa-apa kan polisi cilik-cilik ini? Ini aku, ya. Ada apa Pak? Kok aneh teman? Gitu. Insting feeling saya, oh itu disuruh ini, disuruh mereka ini, gitu kan? Diduga yang menyuruh yang menelpon tadi ya? Iya, pikiran saya begitu. Siapa yang menyuruh kamu sini? Tak gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Ono surat panggilan tak saya ini? Gitu saya. Sing jelas Pak, ojo moro-moro apa nggerodok uang ini, gitu. Sampai kan aparat, gitu. Sampai kan aparat. Sing jelas, ono apa iki? Gitu. Terus ono laporan tak? Gini ya Pak. Saya bilang sama yang menyuruh sampai datang ke sini, saya laporkan. Laporkan saya persoalan saya. Tak tunggu, mulai kepingin kedok kuburan sendiri. Tak gitu kan. Saya bilang begitu di briefing sama Pak Rio itu. Ya, sudah dikasih tahu banyak gitu loh. Di rumahnya Gus Hamid itu saya di briefing banyak gitu loh. Akhirnya saya itu wis ngawur ya, tambah ngawur ngomong. Ya. Salah satu yang waktu itu dari polisi yang banyak itu saya lupa saya. Ya, salah satu yang saya kenal itu namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu saya tanya, apa kedudukan sampean Pak? Kenapa sampean kok moro apa datang ke sini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Masalah apa ini? Nah, kan. Mereka laporan tak? Ini sampean ngomong FPI lah, tak gitu kan langsung waktu itu. Ya kan, ini kan persoalannya kan FPI kan, ya pikiran saya, langsung tak tuduh begitu, sampai itu FPI kan, namanya Pak Ahmad, dan Pak Ahmad itu menjadi KBU, apa lupa saya istilahnya, tapi dia itu di jajaran Intel, seiki KBU, ya apa iki Intel semua saya ini, nggak gitu kan, ya apa ceritanya, kok sampai moro ujuk-ujuk datang ke sini, saya memang ada masalah tadi. Tapi kok sampai kok mau datang ke sini ada yang nyuruh lah, tak gitu kan? Kalau tidak ada yang nyuruh tidak mungkin. Akhirnya dia ngaku, saya kan orang Intel dan semua kegiatan di kejadian di wilayah Pasuruan saya kan harus tahu. Makanya saya kepingin tanya ke sampean, masalahnya apa? Loh, sampai nggak diceritain lah, tak balik begitu. Enggak, saya betul-betul tidak tahu. Lek sampean betul-betul tidak tahu, ini persoalan IT, Mas. Ya, ini aku, Pak. Ya. Ini persoalan IT, ya. Dan persoalan ini seharusnya tidak menjadi besar begini. Apa maneh nggo polisi wake koyo ngene iki. Bahwa banyak polisi begini ini. Aku koyo maling ae rek model rek. Itu saya, ya. Terus begini saya waktu itu. Pak Ahmad itu menanyakan lagi ke saya, Gus, apa yang ada yang lebih urgent dari persoalan IT itu? Beliau menanyakan itu ke saya. Loh, kalau persoalannya yang lebih urgent ada, tak gitu kan? Tapi bukan kapasitas saya yang menjawab, ya kan? Bukan kapasitas saya yang menjawab, kapasitasnya para kiai. Nggak apa-apa sampean kepingin menanyakan itu. Tak ambil WA, ya. Ke Durya Semendi. Assalamualaikum kiai-kiai sedanten yang memperhatikan persoalan saya. Ya. Karena kulo nedhi jenengan semua ke Pondok Nurul Islam. Sak mangken tidak pakai lama. Saya sih ingat WA saya voice note saya ini Semendi itu. Ya. Karena waktu itu tak lihat apa Semendi wis rame persoalan saya gitu loh. Di WhatsApp grup itu ya? Iya, di WhatsApp grup itu. Apa Gus Nur Ghazi, apa Gus Hamid saya tidak tahu. Saya kan tidak sempat membaca, ya kan? Ya. Tapi mengatakan, oh ini orang di grup ini rame persoalan saya ini. Kan gitu kan? Akhirnya tak voice note gitu. Oke Pak Ahmad, samangken sekarang Kapolres dan semuanya hadir ke pondok. Tak minta. Dan kiai-kiai juga tak minta hadir ke sana, ke pondok. Nah, umatku tidak cukup, cilik umatku. Kan gitu kan, ya. Akhirnya, saya ke pondok, aja Sam, nang pondok aja Sam. Itu saya, ya. Ambil ke pondok, di sana
adik saya tak suruh mengeluarkan semua kursi-kursi. Keluarga saya bingung, adik-adik saya, ada apa ini mas? Wes, sampean nggak usah lihat ada apa ya. Sekarang sampean beli kue-kue karena ada tamu dadaan. Saya sholat dulu ya, sholat Isya saya sholat dulu ya. Kira-kira saya dari rumah sampai ke pondok, terus sholat Isya ya. Terus keluar saya ketemu Cak Samsuri bilang, Gus Suadi sampun tengah jenenge masjid Gus, di depan masjid. Kok cepat sekali, kira-kira 15 menit itu ya, 15 menit. Oh, Gus Fuad yang pendiri itu. Yai Suadi. Oh, Pak. Yai Suadi sudah hadir. Saudara-saudara Kiai semua sudah hadir. Terus santri-santri dari Podokaton ya, dari mana itu banyak hadir di masjid semua. Kiai datang semua, gitu loh. Ya. Pada saat itu Kapolres tidak datang, yang datang itu Pak Rizal namanya. Pak Rizal itu Kasat Intel. Ya. Saya kan meminta Kapolres yang datang karena menanyakan hal yang lebih urgent, ya kan? Ya. Akhirnya di pertemuan di pondok itu pertemuan itu ada videonya itu, salah satu video itu memang tidak detail ya, memang tidak detail. Saya mengatakan Pak Rizal ya, kalau yang tadi siang itu persoalan IT Pak Rizal ya, persoalan kecil bukan persoalan besar. Tapi kalau yang persoalan besar ya, sampean jangan menanyakan ke saya, bukan kapasitas saya menjawab. Yang menjawab beliau-beliau ini, kiai-kiai seperti Kiai Suadi, Kiai Maksum, Kiai Nur Hasan, Nur Ghozi, kiai-kiai semua ini semuanya memiliki kapasitas ketua semua di Pasuruan, kota di kabupaten. Beliau ketua Jatman, Kiai Hidayatullah, ada waktu itu, ya kan? Ya. Terus lupa saya yang datang siapa saja. Gus-gus juga banyak semua yang datang. Jadi di pondok saya itu rame. Polisi juga banyak ya. Kiai juga banyak. Begitu loh. Ya. Di sana macet sampean. Di pondok itu macet gitu loh. Berarti ini kan sesuatu atensi yang sangat besar sekali. Begitu loh ya. Saya tidak menyangka sampai sebegitunya. Ya kan? Saya tidak menyangka kok sampai sebegitunya. Dan ini sangat viral di Pasuruan. Sangat viral. Akhirnya pada saat itu ketika sayangnya apa yang datang bukan Kapolres. Saya menginginkan Kapolres yang datang waktu itu. Karena kucek mesisan, ya sekalian wes ya. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya tidak tahu lupa saya ya. Dan yang membuat pertemuan semua di situ kayak begitu itu namanya Pak Ahmad waktu itu KBU apa ya. Terus tidak lama diangkat menjadi Kapolsek Nguling insya Allah ya, Kapolsek Nguling ya, namanya Pak Ahmad. Dan saya ingat waktu itu, saya ingat betul nomornya, saya tak simpan nomornya Pak Ahmad sampai sekarang tak simpan. Akhirnya ketika pertemuan itu, ketika Pak Rizal menanyakan yang urgent ya, yang menjawab pada saat itu selaku apa istilahnya, perwakilan menjawab dari para kiai itu ya, itu Yai Suadi Abu Amar. Jadi Yai Suadi Abu Amar dengan pertanyaan yang banyak tadi dari kepolisian ya, menjawabnya cuma simpel, Pak Yai Suadi itu. Jadi Yai Suadi mengatakan, begini Pak, dari semua pertanyaan sampean ya, saya simpulkan, saya menjawabnya begini. Kami selaku ulama atau kiai pribumi, kiai NU dan kiai pribumi ya, akan menjaga keutuhan NKRI. Satu ya, ini sampai camkan ini gitu. Kami semua menjaga keutuhan NKRI. Apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya satu Pak. Ini Pak Rizal ya, saya contohkan ya. Ini Pak Rizal
Ini Yai Suadi, memang agak dekat. Apa Yai jawabannya Yai? Itu ya. Jawabannya cuma satu. Apa itu Yai? Yai Suadi jawabannya ngeri. Perang. Gitu Yai Suadi itu. Nunjuk Ke Pak Rijal, Pak polisi tadi. Kanit Intel itu ya? Ya. Kasat. Oh, Kasat Intel. Perang. Begitu. Ngotek titik nanggo sudah perang. Ditambahi begitu. Saya masih ingat itu. Gitu loh. Dan setelah kejadian ini ya, kejadian itu memang sangat viral ya, memang sangat viral. Saya sendiri pribadi tidak menyangka sehingga kejadian itu menurut saya merupakan embrio dari kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab. Polemik nasab itu. Karena pada saat itu memang ada embrio naat sudah ada, ya kan? Tapi kan persiapan semua, ya kan? Ya. Tapi setelah itu saya itu kira-kira dapat 3 hari dari kejadian itu, ya. Saya diambil sama Gus Hamid. Nggak ngomong nggak apa, ayo ikut saya. Nang di Gus, kemana Gus? Ke Malang. Tuh. Ada apa Gus? Banyak yang menanyakan persoalan ini ke sampean. Tuh. Saya kegiatan di Malang itu apa saya kan nggak tahu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ke Malang. Mertua ternyata di sana itu saya nggak nyangka mertuanya saudara saya sendiri, namanya Gus Romat itu. Di sana ada kegiatan juga. Terus banyak kiai kumpul di sana itu, ya. Salah satu yang menanyakan ke saya itu persoalan ini beliau almarhum Kiai Saiful Islam dari Ngenggong yang menanyakan bagaimana Gus persoalan kemarin itu sampean kok sampai viral begitu gitu loh. Ya saya ceritakan semuanya ke kiai-kiai macam-macam, dari kiai di Malang juga banyak orang-orang kiai-kiai Malang juga. Waktu itu ada pengasuh An-Nur Bulu Lawang II, bapaknya ayahandanya Fathur Rozi itu loh. PBNU. Ya PBNU itu. Fakhru Rozi ya, Fakhru Rozi. Beliau juga menanyakan ke saya waktu itu. Saya ceritakan semua, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dari cerita saya ternyata kiai-kiai itu marah. Pada saat itu marah. Waktu itu kiai-kiai di pertemuan itu ya, karena saya kan nggak nyangka kalau dipanggil ke sana. Saya mau disusul, dijemput gitu saja sama Gus Hamid, ya kan? Gus Hamid KPU itu, ya. Saya ke sana, saya cerita, kiai-kiai itu marah. Yo harus dirobohno kalau begini Gus. Pondok Sunniyah Salafiyah itu Gus.